Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Amsayna ala fitratil Islam wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah saudaraku semuanya, jamaah Masjid At-Taubah Pekalongan yang berbahagia, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah membicarakan tentang manhaj tarjih yang pertama, bahwa dalam kitab beristidlal itu harus berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang al-maqbulah. Sehingga kajian kita itu menjurus pada pembahasan hadis-hadis dhaif dan maudhu yang viral di bulan Ramadan. Atau dalam bahasa metronya adalah hadis-hadis dhofok. Baik, kita awali dengan satu kaidah, yaitu al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Hukum asal dari ibadah itu tawakuf, berhenti. Ya, sebelum ada dalil yang menuntunkannya. Karena dikatakan ibadah kalau ada dalil yang menuntunkannya. Al-aslu fi ibadah at-tahrim. Asal hukum dari ibadah adalah haram. Ketika ada dalil baru itu boleh. Ini harus dipahami. Maka dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, poin yang pertama, bahwa Muhammadiyah di dalam beristidlal, mengambil dalil, dasar utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Kalau dulu hanya sampai As-Sahihah, sekarang ada Al-Maqbulah. Kenapa? Kalau sahihah itu hanya berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih saja. Sementara landasan ibadah itu menggunakan minimal hadis yang hasan, itu boleh. Maka al-maqbulah itu landasan dalil yang bisa diterima. Adapun ijtihad dan istinbat atas dasar ilah, terdapat hal-hal ilah terdapat di dalam nas, dapat dilakukan sepanjang tidak mencakup masalah bidang ta'abbudi wa aqidah. Kalau itu tentang masalah ta'abbudi, maka tidak ada ijtihad dan tidak ada istinbat. Ta'abbudi, masalah ibadah. Ya.
Jadi jamaah yang berbahagia, kita akan membedah kedudukan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang maudhu yang viral di bulan Ramadan. Beragama itu perlu sanad, Bapak Ibu. Maka disebutkan al-isnadu minaddin. Sanad adalah bagian dari agama. Walaula al-isnad, kalau tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan ngawur, berkata akan ngawur. Maka beragama itu harus bersanad. Dari nabi, dari sahabat, terus dari tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Bersama. Dan beragama itu seperti kita memberi madu. Madu yang sahih, madu yang sharih, madu yang murni adalah madu yang sanadnya itu bersambung dan kita bisa menelusurinya. Contoh, Bapak Ibu mau beli madu klenceng. Klenceng. Ya. Pak Burhan jualan madu klenceng. Orang bertanya, asli Pak? Asli. Itu karena semua penjual madu itu mengatakan asli, karena saking asli ada yang rumahnya madu di bawah. Saking banyak orang yang mengatakan asli tapi sesungguhnya dopok. Nah, Pak Burhan bisa menerangkan, saya mengambil madu dari Bang Tris, Cak Tris di 28. Alamatnya mana? Dari Pasar Templek 28 itu masuk ke kanan, nanti sebelum belakang sisi Al-Musin sebelah baratnya itu ada bunga-bunga di situ namanya air mata pengantin. Di situ rumahnya. Kita akan melihat mana sumbernya, dibawa ke belakang. Kita akan membuka kelutuannya. Ya, kelutuan itu kan bahasa Sunda. Ya. Nah, kita akan menikmati madu dari situ. Nah, itu baru madu yang bersama. Ibu-ibu suka di madu enggak ini? Oh, suka ya. Ya. Jadi agama itu harus bersama. Dari mana bersambung sampai Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi menandaskan man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadibun fahuwa ahadul kadibin. Sapa wong kang nyampaikan sesuatu hadis dariku sementara dia itu menyangka bahwasanya hadis tersebut dusta, dan hadis itu dusta yang disampaikan karena dia tidak bersanad, dusta, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang sudah berdusta. Dan hukuman orang yang menyebarkan hadis palsu adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat tinggalnya, tempat duduknya sudah disiapkan di neraka. Hadis dopok kok dikatakan baik. Terus dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Dusta atas namaku, aku tidak mengatakan, tapi dia mengatakan ini perkataan Nabi, padahal Nabi tidak berkata. Dusta atas nama Nabi berbeda kedudukannya dengan dusta atas nama selain Nabi. Kalau berdusta atas nama, ibu misalkan bohong, bapaknya enggak ngendiko apa-apa kok bilang bapakku ke mau ini. Nah, kalau pedagang biasanya mau ke wis dinyang.
200 ora tak wehno kok jenengan menyangit 150 yo aja kaya ngono. Apalagi bersumpah lagi. Swell. Ya. Jadi nggak boleh. Kalau kita berdusta atas nama Nabi, maka man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat tinggalnya, tempat duduknya sudah disiapkan di neraka. Maka Pak Burhan nggak berani, kalau itu nggak tahu landasannya, Pak Burhan akan katakan belum tahu. Sekarang mulai dari bab niat. Ada niat yang beredar seperti ini bukan dari Nabi ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Hafal Pak Burhan. Nawaitu ingsun niat som puasa ana ing dina sesuk kang nekani perdune sasi Ramadan. Istilah tahun rono miturut dawuhipun Gusti Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu biasanya kayak kue. Ini bukan perkataan Nabi, tapi ini bahasa Arab, lafaz yang ditulis oleh wallahu a'lam sumbernya dari mana. Kemudian ada lagi nawaitu shauma jami'i syahrin ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat puasa 1 bulan suntuk. Nah, kalau Imam Syafi'i itu niat harus setiap malam. Tapi kalau Imam Malik boleh dijamak. Dijamak dari tanggal 1 sampai tanggal akhir. Kalau Pak Burhan pakai yang mana? Oh, kabeh tak pakai. Nawaitunya tak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun puasa sebulan suntuk. Nah, setiap malamnya diperbaharui lagi niatnya. Jadi kalau lupa nanti sudah niat jamak. Tapi nggak lupa wong sahur terus kok lali. Kecuali wis konsentrasine karo baju baru. Jadi nawaitu shauma ghadin ini bukan perkataan Nabi. Niat itu perkataan hati yang esensinya harus dipahami. Maka kalau kita niat pakai bahasa Arab tapi tidak tahu maknanya, maka itu akan kacau. Maka niatlah memakai bahasa Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyong sesuk arep puasa. Beres. Niat itu apa Bapak? Niat itu ada 3. Satu namanya at-tabyid. Penetapan bahwa kita harus berniat seperti kita niat apa dalam beribadah, dan puasa ini dilakukan setiap malam. Maka hadis Rasulullah, man lam yubayyit asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sampai fajar itu tiba, subuh itu tiba, maka tidak ada puasa baginya. Dan ketetapan Muhammadiyah, subuh kita mundur 8 menit dari waktu umumnya, dan imsak juga adalah mundur 8 menit. Subuhnya 8 menit. Maka ketika lainnya adzan itu baru imsak gitu. Imsak itu masih boleh makan. Baik. Kemudian ada at-ta'yin. At-ta'yin itu ditetapkan, dijelaskan niatnya lillahi ta'ala apa. Kemudian yang ketiga adalah at-tikrar, bahwa niat itu adalah diulang-ulang. Setiap malam berniat. Dan niat dalam pandangan tarjih Muhammadiyah kedudukannya ada di
di hati. Sekarang kita lihat dalam Majmu' al-Fatawa disebutkan waqad ittafaqal ulama'u ala anna al-ibadatal maqsudah li nafsiha kas-sholati was-siyami wal haji la tasihhu illa biniyati. Para ulama sepakat, ijma' ulama, bahwa ibadah yang dimaksudkan langsung pada zat ibadah itu sendiri seperti sholat, maka harus dengan niat. Dan Bapak Ibu jangan kaget, ulama Syafi'iyah itu mengatakan la yasihhu shauma illa binniyat lil khobar, bahwa tidak sah puasa itu tanpa niat. Wa mahalluha qalbun, dan niat itu ada di hati. Ya, ini dari madhab Asy-Syafi'iyah. Adapun imamnya madhab Syafi'iyah ini mengatakan Imam An-Nawawi, an-niyatu fi jami'il ibadah. Semua ibadah itu harus ada niat. Mu'tabaratun bil qalbi, yang diniatkan di dalam hati. Kemudian wala yakfi fiha nutqul lisan, tidak dicukupkan dengan lisan tapi dengan hati. Kemudian dalam yaitu Raudhah At-Thalibin jilid 1 nomor 268 halaman 268, Imam An-Nawawi mengatakan lagi la yasihhu shaumu illa binniyah, tidak sah puasa itu kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, tempat niat itu di hati. Wala yustaratun nutqu bila khilafin, dan tidak disyaratkan harus diucapkan. Jadi madhab Syafi'i saja itu mengatakan bahwa niat itu di dalam hati, nggak perlu untuk diucapkan. Nah, kita semua niat diucapkan bingung. Nawaitu harap menghadiri pengajian suruk yang ngisi AA Burhan. Repot nanti. Niat itu kerengket di dalam hati, ucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jelas? Jelas? Wah, belum suruk sudah jelas. Nah, hebat banget pokoknya. Berarti nggak dilanjut ya? Langsung makan-makan ini. Kayaknya pugahan ya, motong kambing ya. Kemudian dalam Inayatut Thalibin, kitab besarnya milik Nahdlatul Ulama, ya, Thalibin ini kitab madhab Syafi'i. Anna niyata fil qalbi la fil lafzi. Niat itu di dalam hati, tidak di lisan. Fatakallaful lafzi amru la yahtaju ilaihi. Memaksakan diri dengan mengucapkan niat termasuk perbuatan yang tidak butuh dilakukan. Dalam Inayatut Thalibin sangat tegas. Dan Muhammadiyah mendudukkan niat itu adalah di hati. Yang dibawa dalilnya adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kemudian bab hadis tentang niat, innamal a'malu bin niat. Rasulullah tidak tahu niatnya orang-orang ketika mau hijrah, tapi Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa ada orang yang niatnya pergi ke Madinah karena ceweknya hijrah, karena cewek hijrah pengen ngintil gitu. Maka Nabi mengatakan kepada jamaah semuanya,
Lalu yang tersindir nunduk. Itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sapa sing niati hijrah karena Gusti Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan yaitu Allah dan Rasulnya. Siapa yang niatnya karena perempuan atau dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, dia hanya akan mendapatkan yaitu ceweknya. Kayak kue. Itu, maka niatnya itu kita harus mukhlisina lahuddin. Jadi Bapak Ibu, nawaitu saumal ghadin itu bukan perkataan Nabi. Yang kedua, man somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Siapa yang berpuasa karena iman dan hanya mengharap ridha Allah, kharaja min dhunubihi, maka akan keluar dosanya wes. Kok enggak nyambung? Wes. Bablas dosani. Kayaumi waladathu ummuhu, maka akan kembali seperti bayi yang baru lahir jebrol dari ibunya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah. Karena hadis yang sahih itu mengatakan yaitu man qoma ramadhana man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang sahih mengatakan sapa wong kang salat tarawih karena Gusti Allah, sapa wong kang puasa namung ngupadi ridhonipun Gusti Allah lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun kecuali dosa hutang. Hutang tidak bisa dihapus kalau belum dibayar atau yang bersangkutan mengikhlaskan. Gitu. Itu Bu. Hutang sekedip dengan hutang semiliar podo baik, nanti akan menghalangi kita di hari kiamat. Itu hadis yang dhaif, lemah ya Bu Pak ya, bahwa siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah semata, maka dia dosa-dosanya diampuni dan dia seperti bayi yang baru lahir. Itu hadis yang lemah. Yang sahih adalah dosa-dosa 1 tahunnya akan diampuni. Baik. Terus yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, puasa setengah dari kesabaran. Bunyinya hadis ini adalah wasaumu nisfu sabri wa tuhuru nisful imani. Puasa itu setengah dari kesabaran, kesucian itu setengah dari iman. Hadis ini hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 3519 dalam kitab Ad-Da'awat, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnad beliaunya. Nih, di sini hadis ini adalah kedudukannya dhaif karena Jurais bin Kulayb adalah seorang yang majhul, tidak dikenal. Jadi nggak dikenal siapa Jurais itu. Kan hadis bersanad, tapi giliran yang membawa ini kok Jurais nggak dikenal di zamannya, maka itu hadis adalah lemah, terputus, muqatik, tidak sampai Rasulullah. Maka para ulama mengatakan dia adalah takdzib, pendusta.
Maka hadis ini ada yang mengatakan dhaif, juga ada yang mengatakan maudhu, yaitu hadis yang palsu. Hadis yang sengaja Bapak Ibu, an Abi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun. Setiap sesuatu ada zakatnya. Kemudian zakat wa zakatul jasadi saum, zakatnya jasad itu puasa, asyamu nisfu sabri, puasa itu sebagian dari kesabaran. Ini hadis yang dhaif juga. Maka kalau ini hadis dhaif, jangan mengatakan ini perkataan Nabi. Apalagi ada pendusta tulen di khutbah Jumat. Ya, siapa yang ingin dunianya baik, maka dengan ilmu. Siapa yang ingin akhiratnya baik, maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya baik, maka harus dengan ilmu. Pernah mendengar seperti itu? Pernah enggak? Kapan? Oh, baru aja. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Hadis riwayat, Rasul bersabda, dopok itu. Itu perkataannya Imam Syafi'i. Kok dikatakan itu perkataannya Nabi? Nabi bersabda, utlubul ilma ila bisin. Itu hadis wong Tiongkok itu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Nuntut ilmu ya sampai Arab loh ya. Di Ummul Qura, ya, di Imam Malik Madinah itu nuntut ilmu itu. Ke Cina Tiongkok itu. Hati-hati dengan hadis-hadis itu ya. Hadis yang selanjutnya, Ramadan dibagi 3. Wah, ini biasa umum ini dikhutbahkan di mana, di kuliah subuhkan berkali-kali bagi masjid yang tidak mentemakan jadwal. Masjid yang bagus itu mentemakan. Jadi orang nggak akan mendengar amban subuh kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Besok yang ngisi kutiba alaikumussyam sampai akhir kutiba alaikumussyam. Khutbahnya pun sama. Khutbah pertama kutiba alaikumussyam. Jumat kedua kutiba alaikumussyam. Kenapa? Karena tidak ditemakan. Masjid yang bagus itu mentemakan pada khatibnya, mentemakan pada petugas kultumnya. Seperti Pak Burhan pagi hari ini, Pak Burhan minta temanya apa? Itu temanya apa? Semalam tak buat, ya, file yang sudah ada tambal sulam tak tambahi. Itu Bapak Ibu. Jadi khutbah itu penting di Ramadan, misalkan ditemakan, takmir masjid menugaskan jadwal dan temanya. Jumat pertama keutamaan puasa dan qiyamu Ramadan. Itu toh. Yang kedua, Jumat kedua keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jadi nggak akan menyampaikan kutiba alaikumus syiyam. Jumat yang ketiga, keutamaan zakat fitri dan zakat mal. Di Jumat terakhir nanti keutamaan sholat Idul Fitri dan cara-caranya. Itu, jadi nggak akan mendengar kutiba alaikumus syiyam terus. Gitu. Jadi ditemakan, ditugaskan. Kuliah subuh juga sama. Ramadan pertama bab ini, Ramadan kedua bab ini, sampai akhir tuntas bermateri. Tapi kalau tidak ditugaskan, Pak Burhan kutiba, Pak Joni kutiba, Pak PCM kutiba.
Ini PCM teladan. Asli jarang subuh-subuh Anies dari mana? Soalnya ke sini gitu nih. Oh, kalau bukan Tut Wuri Handayani, ini perlu dipilih lagi besok. Cocok ini. Saya yakin mobilnya juga nggak pelit. Mau kemana? Ayo, gitu. Bensin, gampang. Beliau ini luar biasa ini. Berikan kesehatan. Maka diuji Allah kecelakaan ini langsung sembuh gitu. Padahal hanya dimek. Itu dimek langsung sembuh oleh dokter Vito. Baik, bunyi hadisnya kayak kia. Awalu syahrin Ramadan rahmah. Awal bulan Ramadan ini miliknya Mbak Rahmah. Wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya miliknya Bokayu maghfirah. Terus wa akhiruhu itkun minan nar. Dan yang akhir terbebas dari api neraka. Yang memilah awal 10 awal itu rahmat, yang bukan Pak Hadi Rahmat nih. Rahmat pertengahannya adalah maghfirah dan 10 akhir itu itkun minan nar. Ini hadis yang dhaif karena bertentangan dengan hadis yang sahih bahwa seluruh bulan Ramadan itu ada ampunan dan rahmat. Itu. Maka orang Muhammadiyah udah nggak lagi yang mau ngaji tadi. Tidak mau lagi menyampaikan hadis ini. Karena hadis ini adalah dhaifun jiddan. Kurang satu lagi maudhu. Dhaifun jiddan. Ya. Bisa dilihat yaitu pada kitab Dhaif Jami'us Shaghir itu Fathul Qadir juga di kitab Madhab Syafi'iyah itu disebutkan hadis ini. Ya, jadi ini adalah hadis yang tidak sahih. Terus lanjut. Yang selanjutnya hadis ndopok betul tentang tidur dan diamnya orang yang berpuasa. As-shaimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firashi. Orang yang berpuasa itu tetap dalam kondisi beribadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Maka orang-orang yang mengamalkan ini orang-orang yang malas. Tidur terus kayak Mbah Surip. Tidur tangi. Biasanya kebablasan. Kayak Mbah Surip kebablasan toh ora tangine. Tangi-tangi nang alam kubur. Gitu. Baik, as-shaimu fi ibadah, katanya puasa itu ibadah dan orang yang tidur itu juga ibadah. Kedhaifan hadis ini adanya Yahya bin Abdullah bin Yujaj dan Muhammad bin Harun bin Muhammad bin Bakr. Kedua orang ini tidak ditemukan keterangan tentang jati diri mereka dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Bapak-bapak kalau mau beli kitab Jarh wa Ta'dil itu bukunya tebel. Itu memuat nama-nama. Kalau tidak ada di situ berarti hadis itu nggak benar. Ya. Dan di situ akan disebutkan nama-nama mereka itu orang yang pendusta atau orang yang baik. Itu di dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Orang ini baik, orang ini tidak. Kalau kita belajar ulumul hadis, itu nanti ada kit sendiri muthala'ah hadis, kemudian sampai Jarh wa Ta'dil. Ya? Kalau kita belajar ilmu hadis itu. Jadi Islam itu luas kalau kita mau belajar. Itu nggih? Nah, kemudian ada juga hadis lain yang semakna dengan hadis di atas. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Firdaus lewat jalur Anas bin Malik, as-shaimu fi ibadah wa in kana naiman ala firashi. Senada. Kemudian ada hadis lagi yang berbunyi naumus shaim ibadah
puasa tidur wong puasa kue ibadah. Pak, tangi macul. Naumus shaim ibadah. Bu, tidurnya orang puasa kue ngibadah. Ojo diganggu. Nah, kue hadisnya wong malas. Wong malas gitu. Kalau puasanya orang-orang yang beriman itu seperti singa. Perang Badar tetap kuat. Anggapannya Abu Jahal itu ketika puasa umat Islam itu kan lemah. Maka kita serang di bulan Ramadan. Itu pemikirannya. Tapi ternyata puasa itu justru orang Islam ketika perang Badar itu luar biasa. Coba bayangkan kalau Nabi lagi mengamalkan ini. Diserang perang Badar, para sahabat lagi pada tidur. Bangun, bilang naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Ya rezekinya ditotal pitik. Ngerti? Ngomong keset ndablek ora tangi gasik ya rezekine ditotal pitik. Ngerti ditotal? Nah, gitu. Sekarang doa puasa yang viral. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamur rahimin. Di hadis dhaif dan di hadis palsu tidak ada tambahan bi rahmatika ya arhamur rahimin. Bu, gue sing nambahi sapa? Tapi banyak yang mengatakan ini bukan doa, tetapi pernyataan. Yang kedudukannya adalah dhaif. Allahumma lakasumtu ya Allah, karenamu aku berpuasa. Wabika amantu, dan karenamu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan karenamu pula aku berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ini hadis yang dhaif. Ada di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah Ibnu Sunni. Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Kedudukan hadis ini adalah dhaif. Dari jalur Anas juga ada hadis dhaif. An Anasin qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza afṭar qala bismillahi Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis ini dhaif. Maka hadis yang sahih adalah zahabat bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Kita praktek buka yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terus berdoa. Zahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa tabatal ajru insya Allah. Coba bareng. Zahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa tabatal ajru insya Allah. Minum umat Nabi Rasulullah itu dituntunkan maksimal 3 teguk. Ini tak contohin. Maksimal 3 teguk. Kalau lebih dari 3 teguk itu unta. Kita lihat unta minum dan kebu. Ya, kita dilarang bernafas fi inain, di dalam gelas.
tempat kelas, ya, nafas. Dan juga dilarang sambil berlari. Ya juga berdiri, ya. Kecuali air zam-zam boleh minum sambil berdiri. Ya, khusus spesial air zam-zam itu boleh sambil berdiri. Semua yang ditunjukkan Rasulullah pasti ada maknanya dan manfaatnya. Contoh, mengapa disuruh buka dan sahur pakai kurma? Karena kurma itu mengandung glukosa yang baik untuk tubuh. Maka Rasulullah itu tidak kena para sahabatnya itu diabetes. Karena apa? Yang dikonsumsi sumber glukosanya itu kurma, bukan gula tebu. Itu Bapak Ibu, ini ada hikmah yang harus kita ambil. Suruh sampai jam berapa? 6. Itu terbit ya. Jadi kita ada tulu'us syams, waktu terbit, dan ada waktu syuruqus syams. Syuruq itu Muhammadiyah melebihkan 15 menit dari waktu tulu. Katanya, nah, jangan jadi itu pas terbit kita nggak boleh sholat. Kita nggak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan jenazah di 3 waktu. Tulu syams ketika matahari sedang terbit. Yang kedua adalah ketika matahari tegak lurus sampai zawal. Kalau belum zawal nggak boleh. Kemudian ghurubus syams ketika matahari sedang tenggelam, nggak boleh mengubur jenazah dan tidak boleh sholat. Selanjutnya Bapak Ibu, ada lagi sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim sebagai dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, At-Tabrani dalam Al-Awsati, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa, bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ada orang sakit parah, puasa. Kok puasa Pak? Karena Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Nah, ini hadis dhaif. Jangan dilandaskan, dilendehkan kepada Rasulullah. Jangan dikatakan ini perkataan Rasulullah. Tapi kalau secara sains diteliti dengan puasa itu sehat, itu adalah sains. Jangan dikatakan itu perkataan Nabi. Memang dengan puasa ada yang mahnya itu sembuh. Ada yang diabetesnya itu sembuh. Karena kerja pankreas istirahat. Ya, sahur pankreas mengeluarkan insulin, tapi nanti istirahat sampai maghrib. Istirahat. Kemudian ada yang mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ini hadis dhaif. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, kata untuk Rasul, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulan milik umatku. Ini juga hadis yang dhaif. Kemudian kunut witir dalam buku fatwa Rasul, fatwa Muhammadiyah tarjih di soal jawab tarjih jilid 2 halaman 76 disebutkan dalil-dalil yang menyatakan adanya doa kunut
Seperti riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, riwayat An-Nasa'i, Ahmad, riwayat Ibnu Majah dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dhaif. Adapun di soal jawab jilid 6 halaman 44, hadis yang dijadikan alasan untuk kunut witir diperselisihkan oleh ahli-ahli hadis. Muktamar tarjih masih merasa memerlukan penelitian dan pertimbangan besar perbedaan penilaian hadis-hadis tersebut. Maka diambil keputusan oleh tarjih kedudukan kunut witir yang dikerjakan setelah separuh dari bulan Ramadan sampai akhir itu keputusan tawakuf. Tawakuf itu apa? Masih tertunda. Belum ada keputusan. Jadi akan dibahas pada kesempatan. Karena ini tawakuf, maka bagi siapa yang mau mengamalkan ya monggo, yang tidak mengamalkan juga itu. Maka kalau ada Masjid Muhammadiyah yang berkunut witir, memang secara resmi tarjih belum menuntunkan atau belum melarang, tidak menuntunkan. Maka Arab Saudi itu mengambil hadis-hadis tadi, ada kunut witirnya. Karena Syekh bin Baz itu mensahihkan hadis-hadis tadi tentang masalah kunut itu. Salah satunya hadisnya adalah Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengajariku beberapa kalimat, yaitu yang dibaca dalam sholat witir. Yaitu apa? Allahumma hdina fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawalait, wa barik li fima a'tait. Terus wa ini syarra ma qadait, dan seterusnya. Tuh, ini dulu masuk gontor ditanya ini doa kunut, dihafalkan kunut. Jadi jamaah yang berbahagia, ini salah satu hadis yang menjadi landasan mereka berkunut. Ada lagi Ibnu Taimiyah mengatakan hakikatnya kunut witir ada jenis doa. Beliau mengatakan Ibnu Taimiyah, wa haqiqatul amri anna kunuta al-witri min jinsid doa, adalah sejenis doa fi sholati, di dalam sholat. Man syaa fa'alahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berdoa monggo, siapa yang akan meninggalkan juga please, silahkan, up to you. Gitu. Kama yuhayyarul rajulu ayyutira bi salatin aw khamsin aw sab'in. Terus beliau mengatakan, sebagaimana sholat witir seorang boleh memilih 3, 5, 7 atau 9. Silahkan, tinggal pilih mau witir, mau kunut atau tidak. Nah, ini tentang sholat witir. Fatwa itu bisa berubah-ubah. Dulu keputusan tarjih mengharamkan memasang gambar Ki Haji Ahmad Dahlan. Kemudian berubah keputusannya lagi, boleh selama untuk pembelajaran. Karena Muhammadiyah gambar bernyawa, kalau tujuannya adalah untuk pembelajaran, itu boleh gambar bernyawa. Kan haram tuh gambar bernyawa. Nah, Muhammadiyah menjelaskan kalau itu untuk pembelajaran itu boleh. Anak-anak guru TK, ini gambar kucing mah, tapi maaf karena diharamkan
gambar, ibu nggak berani. Ini kucing. Jadi alam gaib, nggak kelihatan. Maka ketika untuk pembelajaran itu boleh. Ini nak kucing. Ini nak burung doro. Coba ini gambar apa nak? Kerbau. Nah, karena melihat. Maka ketika itu untuk pembelajaran itu boleh. Tapi kalau saudara kita pokoknya haram, nggak boleh, haram. Termasuk foto. Foto dan gambar berbeda. Kalau foto itu kita tidak menggambar, tapi mengabadikan kita seperti bercermin. Gitu, berbeda. Jadi kita harus luas dalam memahami suatu dalil. Oke? Terus inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru fayaqnutu qabla ruku'. Sesungguhnya Rasulullah melakukan witir lalu melakukan kunut sebelum ruku'. Ini yang diamalkan oleh Imam Malik. Kunut subuh dan kunut witirnya Imam Malik itu sebelum ruku'. Qul rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Sampai rampung, udah rampung. Terus Allahumma hdina fi man hadait. Itu. Sama doa-doa lainnya. Allahumma sallimil muslimat fi Palestin. Ada yang mendoakan gitu. Ya, itu dilakukan sebelum ruku. Tapi Imam Syafi'i itu mengambil sesudah ruku. Tidak usah diperselisihkan. Kita witir, sholat witir, monggo mau kunut atau tidak. Tapi Muhammadiyah mengatakan itu hadis-hadisnya masih diperselisihkan. Terus mengangkat tangan itu ada ulama yang menuliskan demikian. Nah, membawa dari hadis perkataan Atsar ibnu Mas'ud. Anna Abdullah ibni Mas'ud kana yarfa'u yadaihi fil qunuti ila sadrihi. Ini aksar sahabat. Ibnu Mas'ud itu ketika kunut itu yarfa'u yadaihi fil qunuti ila sadrihi. Dadanya. Ya. Jadi mengangkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, misal gitu ya. Nah, ini ngangkat tangan. Ini perkataan atsar dari Ibnu Mas'ud. Nah, demikian Bapak Ibu yang berbahagia tentang pembahasan hadis-hadis dhaif yang ada di sekitar kita di bulan Ramadan. Baca Quran itu Muhammadiyah menganjurkan tidak usah memakai sound karena akan mengganggu masyarakat, apalagi menggunakan sound horor. Ya, karena kita beribadah niatnya karena Allah, maka kita ngaji dengan tanpa toa karena mengganggu. Ya, mengganggu, apalagi ada yang non Islam itu terganggu kalau dia itu mencaci, memaki, itu sungguhnya dia mencaci Allah dan Rasulnya, itu enggak baik. Kalau ada yang tidak memakai toa kok enggak jadi semangat, itu artinya niat baca Qur'annya mungkin kepingin didengar morotuonya, ya, atau didengar calonnya. Wah, Aa Burhan suaranya merdu sekali. Nah, gitu nggih. Nah, maka kullu amrin bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung
maksudnya. Kamar monggo. Kemudian ketika tarawih, habis sholat tarawih sholat witir, jangan lupa membaca bacaan Subhanal Malikil Quddus, itu dibaca dengan bijahri, dengan jahar, jangan silent. Kalau ada imam yang tidak membaca dengan jahar, tolong diingatkan, karena itu hadisnya seperti itu. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Itu dibaca dengan jahar, jangan silent. Nah, enggak, ya, dengan jahar. Terus disambung apalagi di 10 akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Allah yang Maha Pemaaf. Kau suka hamba-hambamu yang minta maaf, maka maafkanlah aku. Setelah itu mau doa apa saja boleh, monggo diteruskan dengan tertib cara berdoa. Itu nggih Bu nggih, Bapak nggih, cekap Bapak Ibu, cekap. Mboten usah takone kalih iai aja. Demikian, apa ada pertanyaan? Enggak ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal islami wassalamati rabbi wa rabbukallah. Semoga Allah menerbitkan bulan tanggal 1-nya dengan membawa keimanan, keamanan, keislaman dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.